Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an menolak nasabnya disambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Imam Syafi'i menolaknya? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan berkali-kali bahwa nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang fanatik kepada beliau tatkala itu menyambungkan nasabnya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu an menegaskan berkali-kali, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, nasabku tidak bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba inilah kelembutan, kerendahan, ketakdiman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Beliau takut kalau nasabnya itu diragukan ketersambungannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh beliau sebenarnya ini kurang meyakini apakah memang jalur beliau dari ibu bersambung kepada Sayyidina Hasan ataukah bertambung kepada Sayyidina Husain. Oleh sebab itulah beliau berkali-kali mengatakan bahwa ibuku dari Al-Azd Al-Yaman, ibuku Al-Azdiyah Al-Yamaniyah. Tetapi memang kalau nasab beliau dari jalur ayah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Abdul Manaf. Tetapi walaupun dari jalur ayah, Imam Syafi'i bukan duriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sedangkan nasabnya Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad, sama dengan nama Rasulullah yaitu Muhammad. Tetapi Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Kemudian bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Perhatikan, ada dua nama Hashim. Kalau Hashim kakeknya Rasulullah itu putranya Abdul Manaf. Tetapi kalau Hashim kakeknya Imam Syafi'i putranya Al-Muttalib, ya. Al-Muttalib kakeknya Imam Syafi'i dengan Hashim kakeknya Rasulullah, ini kakak beradik. Hashim kakeknya Rasulullah bin Abdul Manaf, Al-Muttalib kakeknya Imam Syafi'i juga bin Abdul Manaf. Sehingga pertemuan nasab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Imam Asy-Syafi'i dari jalur ayah bertemu sampai kepada Abdul Manaf bin Qusay. Adapun nasabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an dari jalur ibu, Imam Syafi'i khawatir karena beliau ragu-ragu apakah memang ibunya beliau itu adalah putra Al-Hasan ataukah putra Al-Husain. Ini kan sudah memilih apakah Al-Hasan ataukah Al-Husain. Sehingga Imam Syafi'i menolak diintisabkan, nasabnya disambungkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau takut sekali siapapun yang menasabkan suatu nasab yang tidak, masya Allah, ini bahayanya luar biasa, dosa besar. Oleh sebab itulah tirulah akhlak Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Imam Syafi'i ini nasab dari jalur ibu. Nasabul Imam Asy-Syafi'i min jihatil ummi Al-Azdiyah Al-Yamaniyah. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i sendiri, yaitu dari Al-Azdiyah dari Yaman Al-Yamaniyah. Qala al-Imam Fakhruddin Ar-Razi fi ba'di kutubihi. Telah berkata oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam sebagian kitab beliau. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi ini di beberapa kitab beliau mencatat tentang nasabnya Imam Asy-Syafi'i baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begini, wa amma nasab Asy-Syafi'i, adapun bermula nasabnya Imam Asy-Syafi'i min jihati ummihi, dari jalur ibunya Imam Syafi'i, fa fihi qaulani,
Fafi yaitu tetap di dalam nasabnya Imam Syafi'i dia dari jalur ibu qaulani bermula dua pendapat. Lah kan dua pendapat nih. Al awalu bermula pendapat yang pertama wa huwa syadzun. Wa huwa bermula dia dalam keadaan pendapat yang pertama syadzun yaitu syadz menyimpang. Jadi pendapat yang pertama ini menyimpang. Rawahu al-Hakim. Rawa telah meriwayatkan pada pendapat yang pertama al-Hakim oleh Imam Hakim. Padahal ini yang meriwayatkan adalah Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, ya. Tetapi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini syadz menyimpang begitu. Walaupun toh pendapat yang pertama mengatakan bahwa nasab Imam Syafi'i disambungkan sampai kepada Rasulullah SAW, tapi dikatakan syadzun menyimpang tuh. Wawa bermula pendapat al-awwal anna Syafi'i pada sesungguhnya ibunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dia Fatimah bintu Abdullah bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kalau menurut riwayat Imam Al-Hakim ya bahwa ibunya Imam Syafi'i dari jalur Al-Husain. Namanya ibunya Imam Syafi'i adalah Fatimah putrinya Abdullah. Abdullah bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tetapi kalau kita renungkan nih, kok aneh gitu ya. Anehnya begini, Al-Husain punya putra namanya Abdullah. Padahal di dalam perang Karbala yang tersisakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seharusnya ini Fatimah bin Abdullah bin Ali begitu. Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin baru bin Al-Husain. Tetapi di sini Fatimah bintu Abdullah bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tanpa menyebutkan Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Makanya pendapat ini syadz menyimpang. Wathani bermula pendapat yang kedua al-masyhur yaitu yang masyhur annaha bahwa sesungguhnya ibunya Imam Asy-Syafi'i minal Azdi yaitu dari al-Azdiyah al-Yamaniyah. Wa huwa al-qaulu as-sahih al-masyhur alladzi in aqada 'alaihi al-ijma'. Ini adalah pendapat yang sahih yang masyhur yang telah diikat oleh ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa kullu riwayat allati ruwiyat 'an Syafi'i fi nasabihi tudhkaru 'ala lisanihi anna ummahu minal Azdi. Dan setiap riwayat yang telah diriwayatkan an Syafi'i, setiap riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i langsung fi nasabi dalam nasab beliau, nasabnya Imam Syafi'i tudkaru yaitu disebutkan terhadap seluruh riwayat ala lisani atas lisannya Imam Syafi'i anna ummahu bahwa sesungguhnya ibunya Imam Syafi'i minal Azdi yaitu dari al-Azdiyah al-Yamaniyah. Ini sungguh luar biasa akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu